Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel The Official Auto. Yes, masih di pameran IMS 2024 dan kali ini ada kejutan baru dari Suzuki. Selain meluncurkan Jimny 5 Door, mereka juga merilis varian terbaru dari LMPV Suzuki R3 Hybrid. Dia adalah Suzuki R3 Hybrid varian Cruise dan akan menjadi top of the line dari Suzuki. Setelah ada yang GX, SS, dan ini adalah varian Cruise. Kita akan lihat apa aja perbedaan dan gimmick yang dilakukan pada LMPV R3 ini. Check this out. Oke, dimulai dari bagian depan. Teman-teman lihat emang desainnya sepintas sama dengan varian yang Suzuki R3 Hybrid yang SS. Tapi ini ada pembeda. Teman-teman emang mungkin sama-sama nggak akan ngeliat, tapi sebenarnya ada perbedaan. Tepatnya di bagian front garnish depan ya. Teman-teman sekarang akan ngeliat bagian ini. Sekarang ada penambahan garnish ataupun pemanis yang memunculkan kesan huruf X di bagian depan sini. Lalu juga di bagian sini juga ada penambahan garnish dan di sebelah sisi kiri dan sebelah sisi kanannya ada penambahan komponen spoiler yang membuat mobil ini lebih sporty dibandingkan varian yang SS. Lalu juga bagian kisi-kisi grillnya ini mirip dengan varian SS dan berbeda dengan varian yang di bawahnya ataupun GX. Jadi memang nuansa sporty, nuansa agresif dipasangkan pada varian yang Cruise untuk R3 Hybrid ini. Selebihnya masih sama seperti R3 sebelumnya ya. Desain lampunya masih sama, lalu juga masih mengemas penerangan bohlam biasa. Tapi sebenarnya udah ada proyektor, tapi untuk pencahayaannya belum menggunakan LED, termasuk di pencahayaan fog lamp di bagian bawah. Ubahan pada bagian depan cukuplah membuat R3 ini semakin lebih sporty dan rasanya menarik lah untuk Anda miliki. Kita akan lihat dan geser ke bagian samping karena juga ada revisi ataupun ubahan yang ditanam pada varian R3 Hybrid Cruise ini. Nah, buat varian yang R3 Hybrid Cruise sekarang kedapatan kombinasi two-tone color. Jadi antara warna utama bodi putih dan juga warna hitam di bagian atapnya. Jadi yang untuk two-tone color ini hanya tersedia untuk warna Snow White Pearl ini aja. Sementara yang warna hitam karena memang bodinya warna hitam, tentu atapnya juga berwarna hitam. Nah, ubahan yang ada pada mobil R3 Cruise ini, teman-teman bisa lihat di bagian start skirt di bagian bawah ini seperti spoiler di bagian samping. Jadi membuat kesan sporty dari LMPV R3 juga makin kuat lagi. Nah, menambah kesan gimmick, ada juga penambahan dekal di bagian samping yang mengular dari bagian pilar B sampai ke pilar A. Ini juga ada hadir di pilihan warna hitam. Selebihnya seperti itu, nggak ada yang berubah. Peleknya juga masih mengemas varian Suzuki Sport. Dan untuk peleknya masih sama, dia mengemas desain yang serupa dengan varian R3 yang SS. Jadi dari desain visualnya ini benar-benar identik, termasuk untuk penggunaan ringnya ukurannya di 15 inci dengan balutan ban 185/65 depan belakang. Di depan sudah dikawal dengan pengereman cakram, tapi yang belakang masih pakai model tromol. Itu aja ubahan di bagian samping. Oh ya, tentu karena memang dia two-tone, untuk cover spionnya juga sudah mengemas warna hitam senada dengan warna atap di bagian atas. Nah, untuk varian R3 Hybrid sudah dibekali dengan auto retract ya. Ketika kita kunci, otomatis dia juga akan langsung melipat untuk bagian spionnya. Kita akan lihat bagian buritan, karena ini juga ada ubahan yang hadir pada Suzuki R3 Hybrid Cruise. Inilah tampilan belakang dari Suzuki R3 Hybrid Cruise. Kalau teman-teman lihat, perhatiin coba. Tebak, saya kasih waktu sebentar. Apakah ada perbedaan? Ada sebenarnya. Di bagian spoilernya. Jadi memang spoilernya dibuat lebih sporty dengan lekukan yang tajam dan sedikit melandai ke bawah. Jadi memang porsinya lebih dibuat besar, mirip-mirip lah dengan Suzuki XL7, tapi dia lebih menjulur ke bagian belakang. Selebihnya masih sama, masih ada garnish chrome di sini. Lalu juga ubahan di belakang ada di garnish belakang sini ya, tepatnya di bagian sini. Jadi seperti mengisyaratkan sebuah komponen garnish, ya membuat sukses lah, membuat tampilan dari LMPV R3 varian Cruise ini jadi lebih eye-catchy, lalu juga mendongkrak tampilan yang mengarah ke desain sporty. Sebelumnya masih sama, ada komponen emblem R3 dan tentunya ada emblem dari hybrid, yang menandakan mobil ini sudah mengemas teknologi hybrid meskipun memang teknologi mild hybrid. Kita akan lihat bagian dalamnya. Ada yang berubah nggak ya? Oke teman-teman, ini adalah tampilan dalam dari Suzuki
R3 Hybrid yang Cruise, jadi sama seperti varian yang Suzuki Hybrid R3 yang SS ya. Ini basisnya sama, jadi seperti kayak penggunaan dashboard dengan ornamen karbon seperti ini juga hadir. Menghiasi juga bagian door trim untuk passenger depan, termasuk juga dengan driver. Lalu juga sudah flat bottom, kulit, pengaturan setir yang hanya untuk tinggi rendah saja. Kursinya juga sudah bisa maju mundur, ada tinggi rendah, dan juga pengaturan reclining. Itu aja. Sayangnya juga untuk peningkatan di dalam interior nggak ada ya teman-teman. Jadi memang sama, sekali lagi harusnya sih ada ubahan sedikit lah. Karena ini kan varian terbaru yang dikeluhkan ataupun mungkin jadi masukan para pengguna R3 sebelumnya. Ini absen lagi-lagi nih komponen armrest. Harusnya ada lah seperti di Suzuki R3 karena memang kan basisnya sama ya antara XL7 dan juga R3. Tapi kita harus mengapresiasi lah langkah Suzuki yang memberikan varian terbaru dan juga ya memberikan opsi lain lah untuk para penggemar mobil R3 ataupun orang yang ingin mencari konsumen yang ingin membeli mobil LMPV untuk konfigurasi 7 penumpang. R3 Hybrid Cruise ini dijual mulai harga 288 juta sampai dengan 301 juta on the road Jakarta. Teman-teman bisa langsung pesen di pameran IMS 2024. Nah, kalau misalkan ngomongin perbedaan harga dengan varian SS lah ya, ini karena kan di setingkat ataupun top of the line dari R3, tentunya di atas dari yang varian SS, ini ada kenaikan bandrol mulai 3 jutaan. Kalau misalkan dibandingkan dengan GX, ini lumayan gapnya ya, mulai dari 13 sampai 14 juta. Tapi ketika dibandingkan dengan varian SS, gapnya sekitar 3 juta. Anda akan mendapatkan beberapa diferensiasi, revisi lah ataupun pemanis dibandingkan varian yang SS. Dan untuk mesinnya lagi-lagi sama ya dengan varian yang GX ataupun yang SS. Jadi dia masih pakai mesin K15B, tentunya 1000 cc, 4 silinder, DOHC 16 katup yang sanggup menghasilkan tenaga 103 horsepower pada 6000 rpm dan torsinya di 148 Nm pada putaran mesin 4400 rpm. Nah, untuk otomatis dia mengemas matic konvensional, jadi masih yang AT dengan 4 percepatan, sementara untuk varian yang manual dia pakai transmisi 5 percepatan. Suzuki R3 Hybrid Cruise dibekali dengan baterai lithium ion dengan kapasitas yang baru dan tentunya lebih besar. Jika sebelumnya hanya 6 Ah, kini membengkak menjadi 10 Ah atau mirip dengan kepunyaan Suzuki XL7 Hybrid. Baterai yang lebih besar dan posisinya berada di bawah jok penumpang depan ini diklaim memberikan kinerja lebih optimal pada setup mesin dan juga sistem kerja dari mild hybridnya. Sementara itu, garansi dari komponen baterai diberikan selama 8 tahun. Ya, seperti itulah mesin dari Suzuki R3 Hybrid varian Cruise terbaru ini. Dan itu tadi first impression kami bersama varian terbaru dari Suzuki R3 Hybrid Cruise di pameran IMS 2024. Buat teman-teman yang ingin melihat ataupun masuk ke dalam kabinnya bisa langsung datang ke booth-nya Suzuki di hall A. Langsung melihat ragam portofolio dari Suzuki, termasuk Suzuki R3 Hybrid Cruise ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa tekan tombol like, subscribe bila belum. Sampaikan juga pendapat kalian soal R3 Hybrid Cruise ini dengan segala ubahannya. Menarik gak untuk Anda miliki? Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!